Sahabat-sahabat Rasulullah. Abu Bakar taat sepenuhnya kepada kitabullah. Abu Bakar radhiyallahu an sangat taat kepada kitabullah. Dia tidak mendahulukan sesuatu atau mengakhirkannya kecuali jika sejalan dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Dari Aisyah radhiyallahu an tentang hadisatul ifki, fitnah dusta yang menimpanya. Di dalamnya Aisyah berkata, ketika Allah menurunkan pembebasanku dari fitnah dusta tersebut, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an biasanya ia selalu memberi nafkah kepada Mitsah bin Utsah karena dia masih kerabatnya, di samping karena dia miskin. Abu Bakar berkata, demi Allah, selamanya aku tidak akan memberikan nafkah apapun kepada Mitsah setelah apa yang dikatakannya kepada Aisyah. Maka Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya, dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang? Quran Surat An-Nur ayat 22. Abu Bakar berkata, benar, demi Allah, sesungguhnya aku ingin Allah mengampuniku. Maka Abu Bakar kembali menafkahi Mistah. Dia berkata, demi Allah, aku tidak akan mencabutnya selama-lamanya. Dari Ibnu Abi Mulaikah rahimahullah, ia berkata, Abu Bakar ditanya tentang sebuah ayat di dalam kitabullah. Maka dia menjawab, bumi mana yang aku pijat dan langit mana yang akan menaungiku? Kemana aku pergi dan apa yang bisa aku lakukan jika aku berkata tentang suatu ayat dari kitabullah dengan selain yang dikehendaki Allah? Dari Ibnu Sirin rahimahullah, ia berkata, tidak ada yang lebih takut dengan apa yang dia ketahui daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ada sesuatu perkara yang terjadi pada Abu Bakar, tetapi dia tidak menemukan dasar dalam kitabullah. Tidak pula dalam sunnah Rasulullah SAW. Maka dia berijtihad dengan pendapatnya. Kemudian dia berkata, ini adalah pendapatku. Jika benar, maka ia dari Allah. Namun jika salah, maka ia dariku, dan aku mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesesuaian Abu Bakar radhiyallahu an dengan Al-Habib sallallahu alaihi wasallam pada perjanjian Hudaybiyah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an telah memainkan sebuah sikap agung di mana sahabat-sahabat yang lain hampir menentangnya karena butir-butir perjanjian damai yang dibuat oleh orang-orang musyrikin. Namun As-Siddiq radhiyallahu an, orang yang paling mirip dengan Al-Habib sallallahu alaihi wasallam dalam pemikiran dan kejernihan hatinya, bahkan dalam pembicaraannya, melihat kepada keadaan dengan basyirah yang tajam dan mendalam yang tidak terbatas. Pada saat para sahabat melihat bahwa syarat-syarat dari Quraisy menzalimi kaum muslimin dan bahwa posisi kaum muslimin adalah hina, justru As-Siddiq radhiyallahu an bersama Al-Habib sallallahu alaihi wasallam
melihat bahwa posisi kaum muslimin adalah kuat dan mulia. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu an tidak menyetujui sikap yang diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap syarat-syarat tersebut. Umar berkata, "Aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukankah engkau adalah nabi Allah yang sebenarnya?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Benar." Aku berkata, "Bukankah kita di atas kebenaran, sedangkan musuh kita di atas kebatilan?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Benar." Aku berkata, "Lalu mengapa kita menerima kehinaan ini dalam agama kita?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Aku tidak durhaka kepadanya. Dia yang akan menolongku." Umar berkata, "Bukankah engkau telah menyampaikan kepada kami bahwa kami akan masuk ke Mekah lalu tawaf?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Benar, tetapi apakah aku mengatakan kepadamu tahun ini?" Aku menjawab, "Tidak." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Engkau akan datang dan tawaf." Umar berkata, "Lalu aku datang kepada Abu Bakar. Aku berkata, bukankah beliau adalah Nabi Allah yang sebenarnya?" Abu Bakar menjawab, "Benar." Aku berkata, "Bukankah kita di atas kebenaran, sedangkan musuh kita di atas kebatilan?" Abu Bakar menjawab, "Benar." Aku berkata, "Lalu mengapa kita menerima kehinaan ini dalam agama kita?" Abu Bakar menjawab, "Wahai Umar, sesungguhnya beliau adalah utusan Allah. Beliau tidak durhaka kepadanya. Dia yang akan menolong beliau. Peganglah ikatannya yang kuat, yakni ikuti saja kata-kata dan perbuatannya, jangan menentangnya." Aku berkata, "Bukankah beliau telah menyampaikan kepada kita bahwa kita akan masuk ke Mekah lalu tawaf?" Abu Bakar menjawab, "Benar. Tetapi apakah beliau mengatakan kepadamu tahun ini?" Aku menjawab, "Tidak. Beliau hanya mengatakan, engkau akan datang dan tawaf. Alangkah suci hati ini, mirip dan bertemu di atas kecintaan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala." Siapa yang membaca kata-kata As-Siddiq radhiyallahu an dengan cermat, niscaya dia melihat bahwa ia sama persis dengan kata-kata yang diucapkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh sebuah kesesuaian di antara arwah-arwah yang suci, bersih, bertakwa dan jujur. Isyarat-isyarat Al-Habib Sallallahu Alaihi Wasallam atas kekhalifahan Abu Bakar sepeninggalan beliau. Dari Jubair bin Mut'im, dari ayahnya rahimahullah, ia berkata, seseorang wanita datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau memintanya untuk kembali lagi kepadanya. Maka wanita itu berkata, "Bagaimana jika aku datang kepadamu dan aku tidak mendapatimu?" Sepertinya yang dimaksud oleh wanita ini adalah kematian. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Illam tajidini fa'ti Aba Bakrin." Jika engkau tidak mendapatiku, datanglah kepada Abu Bakar. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah berkata dalam Al-Fath, menjadikan hadis ini sebagai dalil yang menunjukkan bahwa Abu Bakar merupakan khalifah setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sahih, benar, tetapi hanya sebagai sebuah isyarat saja, bukan petunjuk langsung atau nyata. Ini juga tidak bertentangan dengan apa yang dinyatakan secara pasti oleh Umar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menunjuk pengganti karena maksud Umar adalah
tidak menunjuk pengganti secara langsung. Wallahu alam. Al-Kirmani berkata, hadis ini dijadikan sebagai dalil atas khilafah Abu Bakar. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal sedangkan beliau tidak menunjukkan pengganti dengan dalil yang jelas. Ini adalah mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan para sahabat bersepakat untuk mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah dan mendahulukannya karena keutamaannya. Seandainya ada nas yang menunjukkan Abu Bakar atau selain Abu Bakar sebagai khalifah, niscaya tidak terjadi pertentangan dari orang-orang Ansor dan selain mereka untuk pertama kalinya. Dan orang yang membawa nas tersebut niscaya akan menyebutkan apa yang dia bawa, lalu para sahabat rujuk kepadanya. Tetapi kenyataannya mereka berselisih terlebih dahulu karena memang tidak ada nas yang langsung. Kemudian mereka bersepakat untuk memilih Abu Bakar dan itulah kesepakatan mereka. Dari Abdullah bin Sama'ah radhiyallahu an, ia berkata, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin parah, aku bersama beberapa orang kaum muslim berada di sisi beliau. Bilal mengajak beliau salat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perintahkanlah seseorang untuk menjadi imam bagi kalian. Dia berkata, maka Abdullah bin Zum'ah keluar. Ternyata Umar telah bersama kaum muslim. Pada saat itu Abu Bakar belum hadir. Maka aku berkata, wahai Umar, salatlah bersama kaum muslimin. Umar maju dan bertakbir. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar suara Umar adalah laki-laki yang bersuara lantang. Maka beliau bertanya, di mana Abu Bakar? Allah dan kaum muslimin tidak menerima hal ini. Allah dan kaum muslim tidak menerima hal ini. Maka seseorang mencari Abu Bakar. Dia datang setelah Umar salat. Maka Abu Bakar salat bersama kaum muslimin. Dari Abu Musa al-Ansari radhiyallahu an, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit, lalu sakit beliau bertambah parah. Maka beliau bersabda, perintahkanlah Abu Bakar agar menjadi imam salat bagi kaum muslimin. Maka Aisyah berkata, Abu Bakar orang yang lembut, jika dia menggantikanmu maka dia tidak bisa sholat bersama orang-orang. Dalam sebuah riwayat, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perintahkanlah Abu Bakar agar dia menjadi imam sholat bagi kaum muslimin. Aisyah berkata, jika Abu Bakar menggantikanmu, maka orang-orang tidak mendengarkannya karena dia akan menangis. Mintalah Umar untuk menjadi imam sholat bagi kaum muslimin. Aisyah berkata, aku berkata kepada Hafsah, katakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jika Abu Bakar menggantikanmu, maka orang-orang tidak mendengarkannya karena dia akan menangis. Mintalah Umar untuk menjadi imam salat bagi kaum muslimin. Hafsah pun melakukannya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, cukup, kalian ini benar-benar seperti wanita-wanita dikelilingi Yusuf. Perintahkan Abu Bakar agar dia menjadi imam salat orang-orang. Dari Aisyah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku ketika beliau sakit. Ada dua orang yang berkata, aku lebih berhak, padahal Allah dan orang-orang mukmin menolak selain Abu Bakar. Dari Ibnu Abi Mulaikah rahimahullah, ia berkata, aku mendengar Aisyah ditanya, siapa orang yang akan diangkat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penggantinya?
seandainya beliau melakukan. Dia menjawab, Abu Bakar. Dia ditanya, lalu siapa setelah Abu Bakar? Dia menjawab, Umar. Dari Huzaifah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku tidak tahu berapa lama lagi aku berada di antara kalian. Maka teladanilah dua orang sepeninggalanku, Abu Bakar dan Umar. Dan di antara isyarat-isyarat tersebut ialah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di belakang Abu Bakar ketika beliau sakit yang akhirnya beliau wafat. Dari Aisyah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di belakang Abu Bakar dalam keadaan duduk pada saat beliau sakit, di mana akhirnya beliau wafat. Keteguhan Asy-Syiddiq radhiyallahu an pada saat Al-Habib sallallahu alaihi wasallam wafat. Peristiwa-peristiwa besar didahului oleh mukaddimah-mukaddimah dan tanda-tanda yang menunjukkan dekatnya kejadiannya. Kaum muslim telah menaklukkan Ummul Qura Makkah Al-Mukarramah pada tahun ke-8 Hijriah. Pada tahun ke-9 Hijriah, para delegasi berdatangan untuk mengakui Islam atau membayar jizyah pajak upeti. Dengan tangan mereka dalam keadaan rendah, pasukan Tabuk, Jaisyul Usrah yang dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membuat ketakutan pasukan Romawi sehingga mereka meninggalkan medang perang sebelum bertemu dengan pasukan kaum muslimin. Jazirah Arab telah tunduk kepada Islam. Semua itu telah 10 tahun dari jihad Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat secara berkesinambungan. Semua itu adalah tanda-tanda berakhirnya tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah menyampaikan risalah, menunaikan amanah, menasihati umat dan membuka hati yang terbelenggu. Manusia telah berada di atas jalan yang terang, malamnya seperti siangnya, tidak menyimpang darinya kecuali dia binasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri telah menyatakan bahwa ajalnya sudah dekat dengan bahasa tidak langsung. Di antara pernyataan beliau adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dari Mu'adz radhiyallahu an, bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirimnya ke Yaman, beliau mengantarkannya sambil memberinya wasiat. Mu'adz, naiklah hewan tunggangannya, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan kaki di samping hewan tunggangan Mu'adz. Setelah selesai memberi wasiat, beliau bersabda, wahai Mu'adz, mungkin engkau tidak bertemu aku lagi setelah tahun ini, atau mungkin engkau akan melewati masjidku ini dan kuburanku. Maka Mu'adz menangis karena sedih berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menoleh dan menghadapkan wajah ke Madinah lalu bersabda, sesungguhnya orang-orang yang paling dekat denganku adalah orang-orang yang bertakwa, siapapun mereka dan dimanapun mereka. Di antaranya ialah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf setiap tahun 10 hari di bulan Ramadan. Di tahun terakhir beliau beriktikaf selama 20 malam. Sebelum itu Jibril bertadarus Al-Quran dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam 1 kali setiap Ramadan. Tetapi di tahun terakhir hal itu terjadi 2 kali. Di tahun ke-10 Hijriah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan ibadah haji. Beliau bersabda,
ambillah manasik haji kalian dariku. Mungkin setelah tahun ini aku tidak bertemu kalian. Lalu beliau mulai mengucapkan selamat tinggal kepada kaum muslimin. Di Arafah beliau sallallahu alaihi wasallam menerima ayat, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Di antara isyarat yang kuat adalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Zaid Al-Khudri radhiyallahu an. Ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Beliau bersabda, Abu Zaid berkata, maka Abu Bakar menangis, dan kami heran dengan tangisannya hanya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang seorang hamba yang diminta untuk memilih. Ternyata yang diminta untuk memilih adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, dan orang yang paling mengerti di antara kami adalah Abu Bakar. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an meriwayatkan kepada kita bagaimana awal mula sakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah berkata, suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari mengantar jenazah di Baqi. Beliau bertemu denganku ketika aku merasa pusing. Maka aku berkata, aduh, kepalaku sakit. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, begitu juga aku, wahai Aisyah. Aduh, kepalaku sakit. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan khawatir. Jika engkau meninggal sebelumku, niscaya aku memandikanmu, mengkafanimu, mensyalatkanmu, dan menguburkanmu. Maka aku berkata, demi Allah, aku menduga kalau engkau melakukan itu, niscaya engkau akan pulang ke rumahku, lalu engkau berdua-duaan dengan sebagian istrimu di sana. Aisyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya tersenyum. Sejak saat itulah sakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai, di mana pada sakit inilah beliau wafat. Saat-saat terakhir dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas radhiyallahu an, ia berkata, saat itu hari Senin, kaum muslimin sedang melaksanakan sholat subuh. Imam mereka adalah Abu Bakar. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh kain kamar Aisyah yang tersikap. Yang menyikapnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau melihat kepada kaum muslimin yang sedang berdiri di saf. Beliau tersenyum senang. Maka Abu Bakar mundur ke belakang, hendak berdiri di saf, karena dia menduga bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak keluar untuk salat. Kaum muslim hampir tergoda di dalam salat mereka, membatalkan salat mereka karena kebahagiaan mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi beliau hanya memberi isyarat dengan tangannya agar kaum muslimin menyempurnakan salat. Kemudian beliau masuk ke kamar dan menutup kain penutup kelambu. Lihatlah kepada sopan santun Asy-Siddiq, bagaimana posisinya sebagai iman, serta Nabi sallallahu alaihi wasallam membuatnya bersikap demikian. Mundurnya Abu Bakar ke belakang, sekalipun Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberi isyarat kepadanya agar tetap berdiri di tempatnya, merupakan dorongan dan upaya untuk melangkah ke depan. Dengan setiap langkah ke belakang berarti beberapa langkah ke depan yang sulit untuk dikerjakan oleh pengendara lainnya. Wallahu a'lam. Dari Aisyah ia berkata,
Abdurrahman masuk menemuiku sambil membawa siwak di tangannya. Pada saat itu Rasulullah SAW sedang bersandar di dadaku. Aku melihat beliau melemparkan pandangannya kepada Abdurrahman. Aku mengetahui Rasulullah SAW menyukai siwak. Maka aku berkata kepada beliau, "Maukah aku ambilkan untukmu?" Maka beliau mengangguk tanda iya. Aku mengambilnya dari Abdurrahman dan memberikannya kepada beliau. Namun beliau merasa siwaknya keras. Aku bertanya kepada beliau, "Aku melunakkan untukmu?" Maka beliau mengangguk tanda iya. Aku pun melunakkannya. Lalu beliau menggunakannya. Di depan beliau terdapat sebuah bejana atau baskong berisi air. Beliau memasukkan tangannya ke dalam air, lalu mengusapkan tangan itu ke wajahnya sambil berkata kepada Ar-Rafiqi Al-Ala, "Beliau meninggal dan tangannya lemas." Perkataan yang terakhir kali diucapkan Rasulullah SAW adalah, "Allahumma Ar-Rafiqal A'la." Ya Allah, Ar-Rafiqal A'la. Dari Anas radhiyallahu an ia berkata, ketika Nabi SAW semakin parah, beliau sangat menderita sehingga Fatimah berkata, "Duhai ayahanda, betapa beratnya penderitaanmu." Maka Nabi SAW bersabda, "Setelah hari ini ayahmu tidak akan lagi menderita." Ketika Nabi SAW meninggal, Fatimah berkata, "Aduhai ayahandaku, dia telah menjawab panggilan Rabb-Nya. Aduhai ayahandaku, tempatnya di surga Firdaus tertinggi. Aduhai ayahandaku, kepada Jibril kami menyampaikan berita kematiannya." Ketika Nabi SAW dimakamkan, Fatimah berkata, "Wahai Anas, apakah kalian rela menimbungkan tanah ke jasad Rasulullah SAW?" Aisyah radhiyallahu an berkata, "Rasulullah SAW wafat dalam keadaan bersandar di dadaku. Kepala beliau di antara pundak dan leherku. Aku melihat beliau mengangkat tangan atau jarinya, kemudian bersabda, 'Tidak, akan tetapi ke Ar-Rafiqi A'la. Tidak akan tetapi ke Ar-Rafiqi A'la. Tidak, akan tetapi ke Ar-Rafiqi A'la.'" Aisyah berkata, "Maka aku mengetahui bahwa beliau tidak memilih untuk tetap bersama kalian." Dari Anas radhiyallahu an ia berkata, hari ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah adalah hari yang paling bercahaya bagi kami. Sedangkan hari ketika Rasulullah SAW wafat adalah hari yang paling gelap bagi kami. Kami tidak mengibaskan tangan kami dari debu kubur Rasulullah SAW sampai kami tidak mempercayai hati kami. Al-Hafiz Ibnu Rajab rahimahullah berkata, ketika Nabi SAW wafat, kaum muslim terguncang. Di antara mereka adalah yang sangat terguncang, sehingga dia berbicara tidak karuan. Di antara mereka ada yang terduduk dan tidak kuasa untuk berdiri. Di antara mereka ada yang terkunci mulutnya sehingga tidak mampu berkata-kata. Di antara mereka ada yang tidak percaya bahwa sekali kalau Nabi SAW telah meninggal. Dan ia berkata, beliau hanya dipanggil sesaat kepadanya.